Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, 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 pagi. Ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Ingrid Muntu, sehari-hari sebagai fungsional P2OPD di Inspektorat Daerah Kabupaten Minahasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dasar anti korupsi dan nilai-nilai integritas. Langsung saja, apa sih yang dimaksud dengan korupsi? Menurut asal kata, korupsi diambil dari bahasa Latin yaitu corruption, yang artinya busuk, rusak, mengoyakkan, memutarbalik, atau menyogok. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, korupsi adalah setiap orang yang dengan sengaja dengan melawan hukum untuk melakukan perbuatan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan menurut Robert Klitgaard, korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi dan jabatannya dalam negara, di mana untuk memperoleh keuntungan, status, atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi. Faktor-faktor dan teori penyebab korupsi. Yang pertama, teori Jack Bowen, di mana faktor-faktor penyebab korupsi adalah keserakahan, kesempatan, kebutuhan, dan pengungkapan. Yang kedua, teori korupsi Robert Klitgaard, di mana korupsi terjadi karena adanya faktor kekuasaan dan monopoli yang tidak dibarengi dengan akuntabilitas, corruption directionary monopoly accountability. Yang ketiga, teori korupsi Ronald R. Creasy, di mana tiga faktor yang mempengaruhi terhadap kecurangan adalah kesempatan, motivasi, dan rasionalisasi. Ketiga faktor tersebut memiliki derajat yang sama besar untuk saling mempengaruhi. Selanjutnya, teori korupsi willingness and opportunity to corrupt, di mana korupsi terjadi jika terdapat kesempatan atau peluang, kelemahan sistem, pengawasan kurang, dan niat atau keinginan didorong karena kebutuhan dan keserakahan. Selanjutnya, berdasarkan motivasi pelaku. Korupsi dapat dibedakan menjadi 5, yaitu korupsi karena kebutuhan, ada peluang, ingin memperkaya diri sendiri, ingin menjatuhkan pemerintah, dan ingin menguasai suatu negara. Selanjutnya adalah dampak-dampak korupsi dalam berbagai bidang dan sektor. Yang pertama adalah dampak korupsi dalam bidang ekonomi, yaitu penurunan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, rendahnya kualitas barang dan jasa untuk publik, menurunnya pendapatan dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Yang kedua, dampak korupsi dalam bidang sosial dan kemiskinan, yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, meningkatnya angka kriminalitas, solidaritas sosial semakin langka, dan terbatasnya akses bagi masyarakat miskin. Yang ketiga adalah dampak korupsi dalam bidang birokrasi pemerintahan, yaitu tidak efisien pelayanan publik, matinya etika sosial politik, dan runtuhnya otoritas pemerintah. Yang keempat adalah dampak korupsi dalam bidang politik dan demokrasi, yaitu munculnya pemimpin korup, menguatnya plutokrasi, hancurnya kedaulatan rakyat, dan hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi. Yang kelima, dampak korupsi dalam bidang penegakan hukum, yaitu hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Yang keenam adalah dampak korupsi terhadap bidang pertahanan keamanan, yaitu lemahnya alutsista dan SDM, lemahnya garis batas negara, dan menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Dan yang terakhir adalah dampak korupsi dalam bidang lingkungan, yaitu menurunnya kualitas lingkungan dan menurunnya kualitas hidup.
Ada berbagai bentuk tindakan korupsi seperti gratifikasi yang adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Selanjutnya adalah uang pelicin, yaitu sejumlah pemberian yang biasanya dalam bentuk uang untuk memulai, mengamankan, mempercepat akses dan terjadinya suatu layanan. Yang selanjutnya adalah pemerasan, yang dalam hal ini pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya. Dan yang terakhir suap, yaitu bentuk pemberian yang dilakukan oleh korporasi atau pihak swasta yang berupa pemberian barang, uang, janji, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dari pihak penerima suap. Peringkat negara anti korupsi. Negara dengan IPK paling tinggi pada peringkat pertama dengan skor 87 adalah negara Denmark dan Selandia Baru. Peringkat kedua dengan skor 86 Finlandia, dan peringkat ketiga dengan skor 85 adalah Singapura, Swedia, dan Swiss. Indonesia memiliki skor 40, berada pada peringkat ke-85 dari 180 negara. Selanjutnya adalah dasar hukum pemberantasan korupsi di Indonesia. Dapat dilihat di sebelah sini. Ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, ketetapan MPR Nomor 10/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan berikut adalah unsur-unsur biaya sosial korupsi. Biaya sosial korupsi terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit korupsi dan biaya implisit korupsi. Biaya eksplisit korupsi dibagi menjadi tiga, yaitu biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi. Biaya antisipasi korupsi adalah besaran anggaran yang dikeluarkan untuk kegiatan pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi. Biaya reaksi korupsi adalah biaya yang muncul selama proses penyelesaian perkara dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai koruptor masuk ke dalam lembaga masyarakat. Biaya eksplisit adalah nilai uang yang dikorupsi atau dinikmati atau disalahgunakan, baik nikmati sendiri maupun bersama dengan orang lain. Dan yang terakhir yaitu biaya implisit, yang adalah biaya yang timbul akibat korupsi, beban cicilan bunga di masa datang akibat korupsi di masa lalu, serta perbedaan jenjang pelipatan ekonomi antara kondisi dengan adanya korupsi dan kondisi tanpa korupsi. Di sini juga ada perbandingan antara kerugian keuangan negara dengan hukuman finansial koruptor, di mana kerugian keuangan negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Sedangkan hukuman finansial adalah hukuman yang diberikan kepada terpidana korupsi berupa uang yang harus dikembalikan ke negara karena sebuah tindakan korupsi. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukum denda,
hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Hubungan antara dampak korupsi, biaya sosial korupsi, dan indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimal. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Selanjutnya ada 30 delik tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kelompok dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu delik kerugian keuangan negara, yang kedua delik pemberian sesuatu atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara, yang ketiga delik penggelapan dalam jabatan, yang keempat delik benturan kepentingan, yang kelima delik perbuatan curang, yang keenam delik perbuatan pemerasan, dan yang terakhir delik gratifikasi. Selanjutnya ada 3 strategi dalam pemberantasan korupsi. Pertama, represif, yang berupa penanganan jalur hukum oleh lembaga yang berhak. Tahapan yang dilakukan, yang pertama penanganan laporan kepada masyarakat, kemudian penyidikan, penuntutan, dan eksekusi. Yang kedua adalah strategi perbaikan sistem, di mana banyak sistem di Indonesia yang menimbulkan celah terjadinya tindak pidana korupsi, sehingga harus dilakukan perbaikan sistem. Karena dengan sistem yang baik meminimalisir tindak pidana korupsi, dilakukan melalui transparansi dalam proses maupun hasil. Dan yang terakhir adalah edukasi dan kampanye, yang merupakan strategi pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya anti korupsi. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama, indeks penegakan hukum, untuk mengukur tingkat keberhasilan penegakan hukum yang dilakukan KPK dan APH lainnya dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, tingkat keberhasilan pemberantasan korupsi oleh KPK merupakan rata-rata kumulatif pencapaian sasaran strategi KPK. Kedua indikator ini akan memberikan kontribusi bagi indeks persepsi korupsi. Ada berbagai usaha untuk mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama, penindakan hukum untuk menyeret koruptor ke pengadilan. Yang kedua, membuat sistem yang baik yang dapat meminimalisir tindak korupsi seperti perbaikan sistem pelayanan perizinan, pengadaan barang dan jasa memakai layanan e-procurement agar akuntabel dan transparan. Dan yang terakhir, melakukan edukasi atau kampanye, pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan tujuan membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan pemberantasan korupsi, serta membangun budaya anti korupsi. Tujuan akhir dari berbagai usaha mencegah dan menentang korupsi. Yang pertama, menurunnya perbuatan korupsi. Yang kedua, menurunnya jumlah kerugian negara atau daerah sebagai akibat perbuatan korupsi. Yang ketiga, meningkatnya penyelesaian tindak lanjut kasus-kasus yang berindikasi korupsi. Dan yang terakhir, meningkatnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya yaitu integritas, di mana integritas adalah bertindak secara konsisten antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai nilai-nilai yang dianut. Nilai-nilai dapat berasal dari nilai kode etik di tempat dia bekerja, nilai masyarakat, atau nilai moral pribadi. Dan yang terakhir, kita harus menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam diri kita: jujur, disiplin, tanggung jawab, bersikap adil, berani, peduli, bekerja keras, mandiri, dan sederhana. Demikian materi singkat saya pada kesempatan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kiranya dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian untuk mencapai cita-cita kita bersama mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Semangat pagi, pagi, pagi.